Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan baik dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan makanan. Tentu kalian semua tahu, manusia membutuhkan makanan. Nah, apa fungsi dari makanan? Fungsi makanan adalah sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh. Untuk lebih jelasnya, bisa kita saksikan pada tayangan berikut ini. Secara keseluruhan, sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati dan empedu, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Mulut. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah atau air liur. Ketiga komponen itu berperan untuk mencerna makanan di dalam mulut. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanis. Air ludah mencerna makanan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis merupakan pencernaan makanan dengan cara dikunyah oleh gigi dan dibantu lidah. Sementara itu, pencernaan kimiawi merupakan pencernaan makanan yang dilakukan oleh enzim. Lidah. Lidah mempunyai beberapa fungsi seperti berikut. 1. Mengatur letak makanan saat dikunyah. 2. Membantu menelan makanan. 3. Mengecap rasa makanan. Lidah peka terhadap panas, dingin, dan adanya tekanan. Lidah dapat mengecap makanan karena pada permukaannya terdapat bintil-bintil lidah. Setiap permukaan lidah mempunyai kepekaan rasa yang berbeda. Saat makanan dikunyah dalam mulut, makanan dibasahi oleh air liur. Makanan menjadi licin dan mudah ditelan. Selain itu, air liur mengandung enzim betialin atau enzim amilase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna zat tepung menjadi zat gula. Itulah sebabnya saat mengunyah nasi dalam waktu lama kita akan merasakan manis. Pencernaan seperti ini merupakan contoh pencernaan kimiawi. Anak-anak, itulah tadi proses pencernaan yang terjadi di dalam rongga mulut. Selanjutnya, makanan akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan berupa saluran yang panjangnya kira-kira 20 cm. Kerongkongan terdiri atas otot-otot yang lentur. Makanan yang berada di dalam kerongkongan akan didorong oleh dinding kerongkongan menuju lambung. Gerakan seperti ini disebut gerak peristaltik. Gerak peristaltik dilakukan oleh otot dinding kerongkongan. Ke lambung. Lambung adalah alat pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantong. Bagian dalam dinding lambung berlipat-lipat. Bagian ini berguna untuk mengaduk makanan yang berasal dari kerongkongan. Dinding lambung juga menghasilkan asam klorida. Asam klorida atau asam lambung
berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Selain itu, di dalam lambung terdapat enzim pepsin dan renin. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Enzim pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Hati dan empedu. Organ hati berfungsi menetralkan racun yang terkandung dalam makanan dan kemudian disekresi menjadi kandungan empedu. Anak-anak, setelah makanan dicerna di lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus sangat panjang, tetapi melipat-lipat di perut kita. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus 12 jari, makanan dicerna secara kimiawi. Pencernaan itu dilakukan oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu dihasilkan oleh hati. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Beberapa enzim yang dihasilkan getah pankreas sebagai berikut. 1. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. 2. Enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. 3. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melewati usus 12 jari, makanan sampai di usus kosong. Selanjutnya, makanan akan diurai proteinnya oleh enzim erepsin. Sementara itu, karbohidrat yang terkandung dalam makanan tersebut akan diurai oleh enzim maltase, sukrase, dan laktose. Setelah hancur dan lumat, makanan menuju usus penyerap. Bagian dalam dinding usus penyerap berupa jonjot-jonjot. Di dalam jonjot-jonjot itu terdapat ujung pembuluh darah. Melalui pembuluh darah inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan masuk dalam aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus. Usus besar terdiri atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Selanjutnya, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri pembusuk di dalam usus besar. Hasil pembusukan berupa bahan padat, cair, dan gas. Bagian akhir dari saluran pencernaan berupa lubang keluar yang disebut anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Cairan yang tidak berguna dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui alat-alat pencernaan dan fungsinya. Rawatlah alat pencernaan kalian supaya terhindar dari penyakit dengan cara berikut. 1. Mencuci tangan sebelum makan. 2. Makan secara teratur. 3. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. 4. Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. 5. Biasakan mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna oleh lambung. Demikianlah video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia yang sampaikan. Di rumah tetap belajar, berdoa, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.